¿Te viniste bien? Divinamente bien. Film diawali dengan sepasang suami istri bernama Ignacio dan Zoe. Mereka bersiap akan pergi misa ke gereja. Sebelum berangkat, Ignacio memintanya untuk berganti gaun karena terlalu seksi. Setelah itu mereka makan siang di rumah keluarga Ignacio dan ibunya bilang bahwa ingin sekali mempunyai cucu. Ternyata mereka sudah menikah selama 10 tahun, namun belum diberikan buah hati. Kemudian si ibu meminta anaknya untuk menghubungi adiknya yang bernama Gonzalo. Dia merupakan seorang pelukis yang sukses. Kebetulan hari itu Gonzalo tidak bisa hadir ke sana. Esoknya diam-diam Zoe pergi ke tempatnya Gonzalo. Tujuannya karena dia ingin membeli lukisan. Setelah itu akhirnya dia memilih lukisan favoritnya. Sesampainya di rumah dia memajang lukisannya. Saat mengetahui istrinya membeli lukisan dari adiknya, dia berubah jutek. Ternyata hubungan adik kakak ini memang kurang baik, guys. Ignacio merasa kesal karena setiap hari bekerja keras mengurus perusahaan keluarga. Sedangkan Gonzalo hanya bermalas-malas dengan berpura-pura menjadi seorang pelukis. Como un perro en la fábrica que nos dejó mi papá. Y Gonzalito no hace ni madres. Él se queda en su casa pintando o echando la hueva. Malamnya dia menonton film tentang seorang ibu dan anak dan membuatnya menjadi ingin menggendong dede bayi. Ignacio menawarkan, apakah kamu ingin mengadopsi anak? Aku ingin mempunyai anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Esoknya dia bilang pada suaminya bahwa dia akan makan siang bersama temannya, padahal dia pergi ke apartemen Gonzalo untuk melakukan pemotretan. Perfecto. Dia ingin menjadikan Zoe sebagai inspirasi lukisannya. Dia pun terpaksa berbohong kepada suaminya karena hubungannya dengan si adik yang kurang baik. Namun dia tidak sengaja menelepon Ignacio dan mendengar percakapan mereka yang mana Zoe curhat tentang kehidupan pernikahannya. Ya no lo aguanto. Solo hacemos el amor los sábados. ¿Zoe? Dice que así lo disfruta más. Dia merasa bosan karena dia dan Ignacio hanya bisa asyagebo seminggu sekali saja dan bilang bahwa Ignacio marah besar tentang lukisannya tempo hari. Ignacio yang emosi membuang lukisan itu ke kolam berenang. Mengetahui lukisannya sudah dibuang, Zoe pergi mengunjungi Gonzalo dan bilang untuk menginap saja di sini. Esoknya Zoe pulang ke rumah dan dia meminta maaf atas perbuatannya dan mereka berdua berbaikan. Sementara itu Gonzalo bersama pacarnya, kita panggil saja Sandra, mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Dia meminta kejelasan dan mengajaknya untuk tinggal bersama, namun Gonzalo menolak dan bilang bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman asyagebo saja. Yo pinto. ¿Ah? Ya me cansaste, güey, ya. No dura, cabrón. Sesampainya di rumah, dia meminta Zoe untuk datang dan menunjukkan hasil foto kemarin dan memuji kecantikannya. Sepertinya dia mulai falling in love with sister-in-law. Ipar adalah maut, guys. Untungnya Zoe masih kuat iman dan menolak ajakan Saito. Esoknya Zoe yang merasa bersalah curhat kepada sahabatnya yang bernama Boris. Anehnya Boris mendukung hubungan haram dirinya dengan si adik ipar. Dia bilang bahwa kamu juga berhak untuk bahagia. Lo selingkuh didukung sih. Malamnya Ignacio bilang dia akan pergi keluar kota selama 2 hari. Dan saat dia meminta istrinya untuk mengantar ke bandara, dia menolak dan berbohong bilang sedang tidak enak body. Dan dia mengundang Gonzalo untuk makan malam bersama. Dan dia meliburkan pembantunya agar dia bisa lebih bebas nantinya. Malamnya dia berdandan cantik bagaikan Cinderella. Si Abang Mi pun terpesona dengan kecantikan kakak iparnya itu. Namun tiba-tiba Ignacio menelepon dan mengganggu acara mereka berdua. Namun lebih hebatnya lagi, ternyata Ignacio sedang bersama seseorang di kamar hotel. Mereka makan malam, dan dia memberanikan diri mengatakan perasaannya bahwa selama ini dia menyukai Zoe. Gibahan mereka terus berlanjut hingga tengah malam, dan akhirnya hubungan haram ipar pun terjadi. Saat suaminya pulang, dia merasa sangat bersalah. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan akan menjadi istri yang baik. Lalu dia mengajak suaminya untuk asyageboy, namun dia menolaknya dengan berbagai alasan. Dengan sikap suaminya itu, dia merasa sakit hati karena selalu ditolak. No me dan ganas si no es sábado. Pero mañana es sábado, mi amor. Karena tidak mendapatkan jatah percacingan, akhirnya dia asyageboy lagi dengan adik ipar tercinta. Dan dia bilang bahwa sikap suaminya semakin hari semakin cuek. Pada akhirnya si adik ipar bilang bahwa sebenarnya kakaknya itu adalah seorang penyuka batang pohon. Walah, sudah mimin dugong, mana ada cowok normal tidak suka sama cewek modelan Zoe. Kemudian dia cerita kepada Boris mengenai kecurigaannya
Dan dia bilang ada kemungkinan bahwa Ignacio adalah lagi bete. Saat di rumah dia langsung ketuduh poin kepada suaminya itu. Dia pun membantahnya dan bilang bahwa dia masih normal dan sangat mencintai Zoe. Walau begitu dia tidak langsung percaya dan memilih untuk kabur dari rumah. Zoe juga membuang HP-nya karena kesal karena suaminya terus menelepon. Ignacio menemui adiknya dan memarahinya karena sudah bilang yang tidak-tidak kepada istrinya. ¿Cómo pudiste decirle a Zoe que soy un puto? No me toques, cabrón. Dia membela diri dengan bilang bahwa dia bilang yang sebenarnya dan dia masih sangat ingat saat mereka berdua masih bocil. Dia mengajak dirinya untuk bermain pedang. Oh my god, kakak ngajak adiknya untuk kasih boy pedang. Sementara itu dia menginap di hotel dan kaget saat tahu bahwa saat ini dirinya sedang hamil. Dia menelpon Gonzalo dan memintanya untuk bertemu. Kebetulan di saat bersamaan Ignacio sedang meeting di hotel tempat Zoe menginap. Saat melihat adiknya lewat, dia yakin bahwa adiknya akan menemui istrinya. Sesampainya di depan kamar, dia mendengar semua percakapan mereka. Gonzalo memberikan dua pilihan untuk Zoe. Yang mana kamu akan memberitahu Ignacio bahwa dia hamil anaknya atau Zoe membuang calon dede bayi itu. Gonzalo merasa ditipu karena sebelumnya Zoe mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hamil dan memintanya untuk tidak bertemu lagi dan pergi dari sana. Esoknya dia mendapatkan surat ucapan dari Ignacio atas kehamilannya. Dia yang panik kemudian menemui Pastor Santiago dan melakukan pengakuan dosa. No digas eso. Todos somos pecadores. Y Dios perdona siempre a los que se arrepienten. Beliau pun melarangnya untuk membuang dede bayi tidak berdosa dan menyarankan agar dirinya meminta maaf dan berkata yang sejujurnya kepada Ignacio. Akhirnya dia menghubungi Ignacio dan memintanya untuk datang ke hotel. Dia berniat menjelaskan semuanya. Dia bilang bahwa meskipun dia sangat kecewa, dia sudah memaafkan perbuatannya. Dia juga mau menjadi ayah bagi si anak. Sebelum itu dia juga mengaku bahwa selama ini memang benar bahwa dirinya adalah kaum pelangi. Namun dia juga sangat mencintai Zoe. Pues yo quiero ser madre. Dan tidak akan pernah meninggalkannya. Akhirnya Zoe menerima kekurangan suaminya karena dia mau menerima dirinya dan juga dede bayi. 9 bulan berlalu. Ignacio mengirimkan foto dede bayi kepada ayah yang tidak bertanggung jawab dan bayi itu mereka beri nama Juan Ignacio. Dan tentu saja itu membuatnya merasa sangat sakit hati. Sementara itu si ibu merasa happy karena kehadiran cucu yang selama ini dia tunggu dan film pun tamat. Es que es un milagro. Hasta tiene ese hoyito que tenía tu padre, Ignacio. Definitivamente es un Edwards.